Di sini ada yang tahu apa kodifikasi? Ada yang tahu? Angkat tangan kalau tahu. Angkat tangan. Pengumpulan Kak. Ya, siap. Pengumpulan. Ada yang tahu lagi apa pengertian dari kodifikasi? Pemeliharaan Kak. Pemeliharaan. Betul ya. Pengumpulan, pemeliharaan itu betul. Jadi kodifikasi adalah pengumpulan atau pemeliharaan atau menjadikan satu Al-Quran menjadi satu mushaf seperti Al-Quran yang kita baca pada saat ini. Jadi pada zaman dahulu, zamannya Rasul, Al-Quran itu belum dijadikan satu seperti sekarang. Jadi masih berserakan di kulit kurma, pelepah kurma, di batu-batu, di tulang-tulang. Nah, terus maka diadakannya lah kodifikasi, pengumpulan Al-Quran. Al-Quran dijadikan satu. Nah, pada siang hari ini kita akan mempelajari kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar. Tahu kan siapa Abu Bakar? Tahu? Tahu apa enggak? Kok diem aja? Tahu lah ya, Abu Bakar itu adalah sahabat Rasulullah yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Nah, kodifikasi pada zamannya Abu Bakar Asy-Siddiq ini dilatar belakangi karena beberapa hal. Yang pertama, karena adanya pemberontakan. Tidak mau membayar zakat. Terus yang kedua, mengaku menjadi nabi. Banyak yang mengaku menjadi nabi palsu. Padahal kan nabi sudah meninggal. Tadi yaitu Nabi Muhammad. Tapi banyak sekali yang mengaku sebagai nabi palsu setelah Nabi Muhammad wafat. Banyak sekali yang mengaku sebagai nabi. Murtad. Tahu apa murtad? Ya, pintar. Murtad itu keluar dari agama Islam. Nah, karena banyaknya pemberontakan, terus mengaku sebagai nabi palsu, terus yang ketiga murtad. Nah, Abu Bakar ini memerintahkan kepada sahabat-sahabat dan tentara-tentara pada zaman dahulu untuk memberantas 3 pemberontak ini. Jadi ada perang pada zaman itu, perang besar-besaran untuk menumpas 3 ini. Nah, akhirnya karena banyak peperangan untuk menumpas 3 pemberontakan ini, banyak sekali sahabat dan penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Banyak sekali penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Kurang lebihnya ada 70 orang yang meninggal. Nah, terus karena banyaknya penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, Umar bin Khattab itu menemui Abu Bakar, merayu Abu Bakar, membujuk Abu Bakar untuk menghimpun Al-Quran. Nah, jadi pertama Abu Bakar dibujuk nggak mempan, tetap nggak mau untuk menghimpun Al-Quran. Terus kedua tetap nggak mempan, tapi akhirnya Abu Bakar menyetujui bujukan dari Umar bin Khattab. Nah, alasan kenapa Umar bin Khattab ini membujuk Abu Bakar untuk menghimpun Al-Quran, melakukan kodifikasi Al-Quran ini karena ditakutkan penghafal Al-Quran kan banyak yang meninggal karena memberantas 3 pemberontak ini. Nah, ditakutkan banyaknya orang yang menghafal Al-Quran yang meninggal. Nah, ditakutkan juga nanti banyak Al-Quran yang hilang. Maksudnya banyak penghafal Al-Quran yang meninggal, adanya sedikit orang yang menghafal Al-Quran. Nah, maka dari itu adakannya kodifikasi Al-Quran. Setelah itu Abu Bakar menyuruh Zaid bin
Zaid bin Sabit. Tulis nih, Zaid bin Sabit. Ini yang diperintahkan Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Terus Zaid bin Sabit ini sangat berhati-hati sekali saat mengumpulkan Al-Quran. Dan Zaid bin Sabit ini berbicara kepada 3 hal saat mengumpulkan Al-Quran. Yang pertama, jadi Zaid bin Sabit ketika mengumpulkan Al-Quran itu berbicara kepada tiga hal ini. Yang pertama, Zaid bin Sabit itu ya menulis ayat-ayat Al-Quran itu yang ditulis di hadapan Nabi dan disimpan di rumah beliau. Jadi Zaid bin Sabit ini menyalin yang ditulis yang pada zaman dahulu ditulis di hadapan Nabi, lalu setelah itu disimpan di rumah Nabi, lalu diambil oleh Zaid bin Sabit, disalin oleh Zaid bin Sabit. Terus yang kedua, ayat-ayat yang ditulis yang dihafal oleh para sahabat. Jadi Zaid bin Sabit ini menulis ayat Al-Quran yang dihafal oleh para sahabat. Terus yang ketiga, penulis dipersaksikan kepada 2 orang sahabat bahwa ayat-ayat tersebut benar-benar ditulis di hadapan Nabi. Jadi Zaid bin Sabit ini menulis dan disaksikan oleh 2 orang sahabat yang pada zaman dulu benar-benar menulisnya di hadapan Nabi. Jadi Zaid bin Sabit ketika mengumpulkan Al-Quran berbicara kepada 3 hal ini. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Bisa. Jadi kodifikasi Al-Quran pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq itu terjadi karena banyaknya pemberontakan, dan dari pemberontakan tersebut banyak sekali penghafal Al-Quran yang wafat. Nah, ditakutkan banyaknya penghafal Al-Quran yang meninggal, nanti banyak Al-Quran juga yang ikut hilang. Maka diadakanlah kodifikasi Al-Quran, pengumpulan Al-Quran. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tanya apapun bebas. Mau tanya tentang Al-Quran, atau tanya apa, pada masa apa, bebas. Ada? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak? Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, kakak yang akan memberikan soal untuk kalian. Bisa ditulis soalnya. Nanti dikerjakan ya, langsung dulu ke kakak ya. Baik, terima kasih untuk adik-adik semuanya. Tadi sudah mengerjakan soal juga.